langsung. Tak bisa. Abdul Rahman. Aida. Alvin. Ready. Sering. Oke, masuk pemilih. Jangan lalu kita sama-sama kita belajar tentang asli. Ada berapa huruf? Ingatkan masih? 3 huruf. Nah, hari itu masih ada kaitannya dengan materi lalu. Hari itu adalah praktek hukuman tabi'i pada surat Al-Falaq. Makanya materi kita adalah membaca surat Al-Falaq yang nanti harus sesuai dengan hukuman tabi'i atau asli. Pertama-tama Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Jadi kalau belajarnya harus ada tujuan. Tujuannya, nah kan itu ada tujuannya. Supaya kan, nah kalau belajar juga harus ada tujuan pelajarannya. Oke, tapi sama-sama ada tujuan pelajaran kita pada itu. Baca. Setelah kita belajar itu diharapkan kalian semuanya bisa membaca surah Al-Falaq sesuai dengan hukum mat tabi'i atau mat asli dengan benar. Jadi tidak boleh salah. Sudah belajar ya? Bapak sampaikan ini pemahaman bermakna. Harapannya nanti dengan memahami dan mempraktekkan hukum mat tabi'i saat membaca surah Al-Falaq, siswa bukan hanya sekedar membaca teks, tapi itu belajar mat tabi'i yang nanti diperkirakan surah Al-Falaq ya, merupakan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita belajar bukan semata-mata hanya untuk tahu aja, tapi di sampingnya ada niat yang mulia, yaitu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mendekatkan diri bukan puasa tolen, bukan sholat aja, bukan baca Quran aja, belajar tajwid pun merupakan usaha mendekatkan diri kepada Allah. Nanti juga diharapkan setelah belajar kita bisa membaca surah Al-Falaq dengan benar dan juga menunjukkan penghormatan terhadap kitab suci dan ketelitian dalam setiap kata dan huruf yang diucapkan. Itu ada pertanyaan ke nanti sebelum belajar, Bapak tanya dulu. Coba jawab. Nomor 1, apakah kalian dapat menerapkan hukum mat tabi'i atau mat asli ketika membaca surah Al-Falaq? Kira-kira bisa tak? Bisa? Yang kedua, mengapa kita perlu memahami cara membaca mat tabi'i dalam Al-Quran? Mengapa kita harus belajar mat tabi'i? Supaya apa ya? Supaya bacaan Quran kita betul, supaya bacaan Quran kita benar, supaya bacaan Quran kita baik. Nah, coba kita kerjakan pretest. Pretest artinya soal yang dikerjakan sebelum memulai pembelajaran. Nomor 1, kira-kira jawabannya. Kata berikut yang mengandung mat tabi'i atau mat asli adalah A.
video. Betul nggak jawabannya? Bapak cek apa mesin? Nomor 1 Bapak simpan tuh. Betul nggak jawabannya? Al-Falaq. Nomor 2. Sudah tahu, saya soalnya. Kata berikut yang mengandung mat tabi'i atau mat asli adalah A. Falaq, C. Syarima, B. Syarima, C. Min. Oke. Melangkah A. Baik, jawaban itu Bapak simpan. Karena kita cek video setelah mengerjakan proses. Betul nggak jawabannya? Bapak ingatkan lagi. Bapak sampaikan pengertian dari mat tabi'i, ya, perhatikan. Mat tabi'i disebut juga dengan mat asli adalah hukum bacaan dalam Al-Quran yang terjadi ketika ada 3 huruf. 1. Huruf alif pasangannya alif fathah. Kedua, huruf ya sukun pasangannya kasrah. Ketiga, huruf waw sukun pasangannya huruf alif pasangannya huruf ya sukun pasangannya huruf waw sukun pasangannya. Kira betul enggak? Mat tabi'i dibaca 2 harapan atau 2 bentukan. Contohnya, gak boleh pakai itu, itu salah, harus temponya betul. 2 bentukan. Sekarang kita praktekkan sebelum nanti kalian masing-masing. Contoh, perhatikan surah Al-Falaq di depan. Ada yang bergaris bawah. Nah, itulah dia mat tabi'i. Pada kata itulah yang harus dibaca 2 bentukan tadi, 2 harakat. Pada kata-kata yang bergaris bawah merah, itulah mat tabi'i yang harus dibaca 2 bentukan. Contoh, Bapak contohkan loh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini contoh sukses dari Bapak. Untuk lebih mendalaminya bagaimana membaca surah Al-Falaq sesuai dengan hukum mat tabi'i atau mat asli, kita bagi kelompok. Kelompoknya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada 3 kelompok. Ada kelompok yang visual. Tahu nggak visual? Artinya kita belajarnya dengan cara melihat barangnya. Jadi bukan baca. Bisa tidak baca yang baca? Jadi pakai ini. Yang kelompok kedua auditorial, artinya belajar dengan cara mendengar. Jadi kalau Bapak jelaskan dulu. Dengarkan. Kalau Bapak bunyikan itu baru kita dengar. Nah, ini artinya auditorial dengan cara mendengar. Kelompok ketiga kinestetik, maksudnya belajar dengan cara bergerak. Lebih mudahnya belajar dengan cara bermain. Perhatikan kelompok visual, namanya ini ada visual Farhan, David, Aris, Yunus, Naila, Rini, Azhar. Itu belajar pakai ya
Nurlinis, Fedi, Serif. Kelompok kinestetik, Abiza, Alia, Abiza, Rafi, Ikhwan, Rahman, Alja, Raka, Aisha. Nah sekarang ngumpul sama-sama kelompoknya berdasarkan gaya belajar. Visual, bakar. Mainannya. Oke, perhatikan. Sebenarnya perhatikan dulu. Kalau nanti prakteknya, perhatikan sebenarnya. Ada di lembar kerjanya nama siswa. Silakan balik nama lo. Nama siswa dibalik nama. Lupa. Setelah dibalik nama, nah sekarang perhatikan instruksi di bawahnya. Ya. Visual, mana kelompok visual? Surat. Coba kita bagi sama-sama ya. Instruksinya visual. Bacalah surat Al-Falaq berikut secara berulang. Sebanyak berapa kali? Sebanyak berapa kali ya? 16 kali. Berilah tanda tentang, misal kan? Bacaan ke-1 tandanya, bacaan kedua semuanya sama adanya. Bacaan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cara mencetak itu bacaan ke-1 Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sambil bilang itu bawahnya deh. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Pak, baru kan? Tuh, di balik centang yang nomor 1 yang translate. Rakaat sekali ulangnya ke Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baru 2 kali centang yang nomor 2. Bawahnya kan ada kosong. Nah, 2. Jadi seterusnya sampai 16 kali. Nah, perhatikan yang bergaris bawah merah. Nah, ialah mat tobi'i yang dibaca 2 ketukan atau 2 harokat. Lanjut yang auditorial. Mana kelompok auditorial? Tuh. Same. Tabelnya same, pakai centang sebanyak 16 kali. Bedanya auditorial tuh, sebelum dia baca sebanyak 16 kali, kita Bapak minta dengar surat Al-Falaq dulu. Karena kita auditorial mendengar. Nanti speakernya Bapak simpan itu, dengarkan sebanyak 2 kali, makanya baru dibaca sebanyak 16. Ya, paham? Besar. Kan dengar dulu kan banyak. Tuh, Bapak simpan lewat speaker, Bapak simpan dulu. Nanti ada audionya. Riko, audio Riko. Kartu Riko ya. Nanti Pak keluarkan kartu Riko, baca surat Al-Falaq sebanyak 2 kali. Setelahnya baru minta tugasnya membaca surah Al-Falaq 16 kali sama dengan kelompok visual tadi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin
pikir kalau itu pakai gerakan tangan, bukan dia angkat tangan. Misal, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Pokoknya angkat tangan pada kata-kata yang bergaris bawah merah. Coba, perhatikan Bapak. Yang itu itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Angkatlah tangannya ketika kita membaca kata yang bergaris bawah merah. Contohnya perhatikan kinestetik, perhatikan Bapak, perhatikan Bapak. Qul kan aku kan Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat kedua ma min syarri ma khalaq. Ayat ketiga gha dengan iza wa min syarri ghasiqin iza waqab. Ayat keempat nafasa wa min syarri naffasati fil 'uqad. Ayat kelima ha dengan iza wa min syarri hasidin idza hasad. Paham belum? Ulangi iya sampai 16 kali. Pokoknya centang sebanyak 16 kali nanti. Baik, coba ambil. Oke, sekarang kerjakan